Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemutih Putra Ageng Pratama dari kelas 11 DKJB. Di sini saya akan mempresentasikan kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan softwidth. Satelit yang mengorbit benda lain dengan periodis revolusi dan rotasi tertentu, dan dua jenis satelit alami. Satelit buatan. Satelit juga merupakan benda langit yang bergerak mengikuti suatu planet pada lista orbit tertentu dan memiliki orbit, rotasi, dan revolusi tersendiri. B. Proses transmisi data satelit. Uplink frekuensi. Uplink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari sistem bumi ke satelit. Downlink frekuensi. Downlink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke listuen bumi. Keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan: mencakup suatu wilayah bumi yang luas sehingga seluruh negara atau wilayah dapat dijangkau hanya dengan satu satelit saja. Kekurangan: desain, pengembangan, investasi, dan asuransi satelit membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Cosmonus Earth Orbit. Suatu benda, umumnya satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 2 hari seri atau 24 jam. Secara geometri, orbit mempunyai setengah sumbu utama semi-major aksis yang panjang 42.164. Geostoriani Earth Orbit. Satelit ini diluncurkan pada ketinggian sekitar 36.000 km dari atas bumi dan bergerak dengan kecepatan 3 km per second. Satelit jenis ini mengorbit dengan kecepatan yang sama dengan bumi. Medium Earth Orbit. Satelit ini berada pada lintasan orbit antara 2.000 hingga 35.000 km di atas bumi dengan kecepatan 19.000 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, satelit ini dapat mengelilingi bumi lebih daripada rotasi bumi itu sendiri. Low Earth Orbit. Satelit ini berada pada lintasan orbit antara 5.000 hingga 20.000 km di atas permukaan bumi dengan kecepatan 27.000 km per jam. Satelit ini hanya butuh 1,5 jam saja untuk dapat mengelilingi bumi atau sebanyak 16 kali putaran dalam waktu 24 jam. Contohnya dari satelit ini adalah Iridium satelit. Bandwidth. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth complete. Kapasitas maksimal dari suatu data yang dapat digunakan untuk mengirim data tertentu di suatu jalur komunikasi dalam hitungan detik. Network Basic Consumption. Consumption bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router, administrator jaringan. Institutional bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil pada data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik, seperti 60 Mbps atau 60 Mbps per s. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit setiap detik. Internet Connection Bandwidth. Jaringan koneksi internet bersama Short Network di antara banyak pengguna yang berada di suatu daerah berbagi koneksi yang besar. Parameter pengukur lebar bandwidth throughput. Bandwidth sebenarnya dalam kurung aktual yang diukur dengan suatu waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu. Waktu download terbaik adalah ukuran file sebagai dengan bandwidth, sedangkan waktu aktual atau sebenarnya adalah ukuran file dibagi dengan throughput.
Kecepatan akses terbagi menjadi dua, yaitu upstream dan downstream. Kecepatan akses upstream merupakan kecepatan dalam mentransfer atau mengirim data dari komputer ke server, sedangkan kecepatan downstream merupakan kecepatan dalam mengambil data dari server ke komputer. Analisis kebutuhan bandwidth besar dan tipe bandwidth capacity. Server syarat bandwidth. Syarat bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi sebagai contoh. Jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan dibagi dengan pengguna lain. Detached bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1/1. Memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user lain. Sebagai contoh, jika Anda di detached bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa terbagi. Untuk jaringan internet dengan bandwidth biasa digunakan untuk kebutuhan bisnis yang memang membutuhkan bandwidth besar. Detached bandwidth memang sangat cocok untuk aktivitas bisnis yang menuntut koneksi internet tanpa putus dan cepat. Kualitas koneksi. Normal data user. Penggunaan atau user yang menggunakan manajemen jaringan network pada penerimaan data real time. Sistem real time dapat diiterasi pada TCP/IP sehingga membiarkan keluarkan dengan waktu yang singkat. Network magnet. Layanan pada TCP/IP data normal melakukan pertukaran data. Streaming aplikasi. Bentuk distribut dari perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyiapan aplikasi virtual. Critical data application. Aplikasi tata kelola data membuat organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Network Security Management menggunakan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik virtual dari suatu lokasi pusat. Network Control Traffic, proses pengendalian atau penguraian lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet miss oleh jadwal jaringan. DOS Prone Service, serangan derivative of service, serangan DOS dan serangan dunia maya di mana perilaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang berhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi yang tersedia di internet. Pengertian cost. Quality of service cost adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth mengatasi jitter dan delay. Faktor yang mempengaruhi cost. Delay latency merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, koneksi atau juga proses yang lama. Delay variation. Delay variation adalah rata-rata dari jumlah delay yang bervariasi. Dalam bahasa komputer, delay variation adalah perbedaan yang terlambatan dari end-to-end one way dengan pemilihan paket flow dengan host paket yang hilang. Itu biasanya disebut paket jitter. Paket loss, suatu parameter yang menggunakan suatu koneksi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dan dapat terjadi karena congestion pada jaringan. Paket recording. Mereka terkenal bahwa urutan paket di balik internet. Penggunaan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Distance, kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Advanced Rate Browser.
Maksudnya rata adalah jaringan rata-rata, sedangkan BRUS adalah bandwidth terbaik di atas max limit mungkin dapat dalam kondisi tertentu. Komponen pendukung COS. Queuing. Dengan menggunakan COS, sebuah network akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam sebuah sistem antara aliran atau bisa disebut queuing. Syncing analyzing. Syncing yang bertanggung jawab terhadap penyediaan COS di model invariant ini adalah Reverse Protocol RSVP. Classic Fixation. Fixation adalah metode yang paling umum pada data mining. Identifikasi data yang lalang jaringan dan dibagi dua jadi beberapa kelas voice, kelas video, kelas data. Marking. Penggunaan untuk memberi watermark ke setiap paket layer 3 namanya type of service COS, atau frame layer 2 namanya class of service COS. Ini paket tipe transvisual, critical atau video. Transmission protocol. Transmission protokol berfungsi untuk mengatasi traffic yang masuk, diterima atau ditolak sehingga pemberian manfaat pada cost dan flow yang sudah ada tetap terjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Congestion control. Metode yang dapat digunakan untuk memantau proses pengukur jumlah atau memasuki jaringan sehingga lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Traffic shaping. Traffic shaping merupakan proses penajaman bandwidth untuk mengelompokkan jaringan dengan menekan quality of service COS sebagai penentu traffic suatu jaringan. Integrated and differentiated service. Integrated service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan COS. COS policy diterapkan ke sesi login penggunaan atau komputer sebagai grup service policy yang telah ditawarkan ke bawah definisi aktif seperti domain, situs, originalis, unit. Menganalisis throughput, delay, atau packet loss. Menghitung throughput melalui input dan hasil throughput. Selesai penelitian throughput langkah yang digunakan untuk menghitung throughput menggunakan aplikasi yang input data di mana itu adalah capture sehingga microwarsek. Selanjutnya dilakukan flattening dari hasil tertentu untuk mendapatkan perluan data diminta agar bisa dimasukkan pada rumus, yaitu jumlah yang dikirim pengirim data setelah hasil didapatkan hasil dan dikonversikan ke dalam bentuk grafik agar mempermudah proses analisis jaringan. Gambar 361 Summary 332 13 kbps. Menghitung rata-rata delay paket data. Rumus rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Pada gambar di bawah total delaynya 62.03 second dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay 62.03 per 3103 sama dengan 0.019990 detik. Menghitung paket loss. Rumus paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim. Paket yang dihitung. Dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1.45% jika dihitung dengan menggunakan rumus paket sama dengan paket yang dikirim dikurang paket yang dihitung sama dengan 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan 3103 dikurang 3058 dibagi per 3013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Softwidth. Pengertian softwidth. Softwidth merupakan suatu sistem dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa protokol sehingga dapat saling terkoneksi. Komponen softwidth. Media Gateway Control (MGC). Media Gateway Control fungsi adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa aplikasi sehingga internet protokol atau view atau panggilan yang melalui sebuah internet. Sistem ini digunakan untuk mengenai pendaftaran dan pengelolaan sumber daya pada gerbang media.
Signal Gateway (SG) menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7 sedangkan MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun. Mekanisme transmission SS7 Media Gateway (MG). Media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk meneruskan trafik dalam jaringan software dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berada seperti PSTN, MLMN, VoiceP, H323 dan jaringan akses pelanggan. Media gateway terbagi menjadi Trunk Gateway dan Access Gateway. Application Server. Application server adalah elemen jaringan software yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayanan dan eksekutable terhadap atau lebih aplikasi atau layanan. Media server. Media server melaksanakan fungsi yakni memperkaya software dengan kemampuan media. Jika diperlukan, ini akan mendukung digital signal processing. Fitur dan fungsi software. Fungsi software merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi software dilakukan oleh media gateway control MGC yang bekerja untuk mengerahkan, memberikan dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyal terhadap jaringan PSTN. Fungsi signaling. Signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol Magnum H323 dan SYNC. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signal antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Fungsi interface. Software memiliki interface yang disebut dengan application program interface (AIP) yang mampu menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah layanan baru. Layanan wajib pada software. Child transfer. Child transfer adalah sebuah mekanisme teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor eksekusi dari satu memproses panggilan tertentu. Call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang dapat ke nomor lain telah ditemukan pada saat fitur dimatikan. Conference call. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk mengirim telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Absorption fading. Absorption fading adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 10, 20, 30, 100 hingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Call waiting. Call waiting adalah fitur memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem software harus mampu mengirim tone input bila pelanggan tersebut dalam keadaan sibuk. Call forwarding. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa seperti telepon kantor, telepon rumah, handphone secara bersama. Telepon pertama yang mengambil kendali dari panggilan masuk tertentu. Call line differentiation presentation. Call line differentiation composition adalah fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas pemanggil. Call line identification. Call line identification resist digunakan untuk menyembunyikan identitas penelpon. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.